Setelah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK akan memanggil kembali Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas. Kasus dugaan korupsi haji selalu membayangi Kementerian Agama sejak 24 tahun yang lalu dan terus berulang. Yakut Khalil Qomas sepertinya belum bisa bernafas lega setelah KPK menaikkan dugaan korupsi kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Anti Rasuah akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi itu. Juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCK. Tentunya bukan tanpa alasan kenapa KPK berencana memanggil kembali Yakut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, pembagian kuota ibadah haji tahun 2023 lalu syarat dengan persoalan dan terindikasi melanggar hukum. Memang ada dugaan kuat ya, tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi itu dibagi tidak sesuai dengan undang-undang haji. Menurut undang-undang harusnya pembagiannya adalah 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tetapi oleh Menak waktu itu pembagiannya 50-50. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara diberikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Kasus serupa terulang lagi. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita tunggu saja apakah cerita lama Menteri Agama jadi tersangka akan terulang kembali dan siapakah aktor utama yang dimaksud KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu menurut masyarakat anti korupsi atau MAKI akibat dugaan korupsi kuota haji di era Joko Widodo, negara dirugikan hingga 750 miliar rupiah. Jumlah itu dihitung dari harga biaya haji khusus yang dikenakan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta rupiah per jemaah. MAKI mendesak KPK untuk segera menetapkan tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2024. Yang mana sumber masalahnya adalah berkaitan dengan adanya kuota haji penambahan 20.000 yang harusnya itu 8% hanya untuk diperuntukkan haji khusus, tapi nyatanya justru mendapatkan 50% atau 10.000. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya. Gitu. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah $5.000 atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu? Ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 6 komando daerah militer baru hingga melantik Wakil Panglima TNI di Pusdiklat Pasus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para menteri kompak menggunakan seragam loreng di acara tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan para menteri dan tokoh kompak menggunakan seragam loreng. Menurut Prabowo, mereka sengaja menggunakan seragam loreng karena ingin mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia. Hari ini
Di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Karena bangsa kita punya pertahanan yang kita namakan pertahanan rakyat semesta. Selain itu, setelah 25 tahun kosong, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI. Presiden lantik Letjen Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Resmi dilantik, Letjen Tandjo Budi Revita kini menjabat sebagai Wakil Panglima TNI dengan pangkat Jenderal Bintang 4. Sebelumnya perwira tinggi lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari Kecabangan Infanteri Kostrat ini telah menduduki sejumlah jabatan penting. Pria kelahiran Surakarta 21 Februari 1969 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirah Komhan Ditjen Starhan Kementerian Pertahanan tahun 2019-2021. Pada tahun 2021-2023, Tandjo menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Di tahun 2023, Tandjo Budi Revita menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponegoro hingga tahun 2024. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima, Tandjo menjabat sebagai Wakasat dari tahun 2024 hingga 2025. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan 6 komando daerah militer baru dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung Barat. 6 jenderal ditunjuk menjadi Pangdam di Kodam baru. Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo ditunjuk menjadi Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada ditunjuk sebagai Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan Jambi. Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi ditunjuk sebagai Pangdam 21 Raden Inten yang meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu. Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin ditunjuk menjadi Panglima Kodam 22 Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar ditunjuk sebagai Pangdam 23 Palakawira yang meliputi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Mayor Jenderal TNI Luki Avianto ditunjuk sebagai Panglima Kodam 24 Mandala yang berpusat di Merauke dan Papua Selatan. ...76 calon paskibraka nasional dan TNI Polri menggelar latihan gabungan terakhir di Cibubur, Jakarta Timur. Latihan gabungan terakhir untuk memantapkan formasi dalam upacara di Istana Kepresidenan Jakarta 17 Agustus. 76 calon paskibraka menjalani gladi bersih terakhir di pemusatan latihan. Selanjutnya, calon paskibraka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara. Seluruh peserta mengenakan seragam lengkap yang rencananya akan digunakan saat upacara 17 Agustus nanti. Pemusatan pelatihan telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli. Setelah latihan gabungan terakhir, rencananya tanggal 13 Agustus, para calon paskibraka akan dikukuhkan menjadi anggota paskibraka oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Jadi nanti setelah pindah ke Jakarta, kita akan mulai gladi kader, gladi kotor, kemudian gladi bersih, kemudian juga proses pengukuhan dan pelaksanaan tugasnya. Kalau untuk latihan gabungan sendiri di Wilda 3 ini sejak tanggal berapa, Bu? Kami kemarin sudah mulai dari tanggal 7. Sebelumnya juga secara parsial sudah bersama Paskibraka Pas Pampres. Kemudian dari tanggal 7 berturut-turut setiap hari kita melaksanakan latihan gabungan. Dan hari ini lebih lengkap lagi karena peserta upacaranya sudah bergabung semuanya yang memang akan berada di lapangan.